firman Allah dengan baik. Silakan duduk Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saya mau kita jawab dengan keras. Salam. Lebih keras lagi. Salam. Baik Bapak, Mama, saudara yang diberkati Tuhan, di hari kebangkitan Kristus ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, kebangkitannya meneguhkan iman dan pengharapan kita. Kebangkitannya meneguhkan iman dan pengharapan kita. Lukas pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-1, kita perhatikan ayat ini bersama-sama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudara perhatikan ayat 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi ayat 11, tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan kosong dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Saudaraku yang diberkati ayat yang terakhir, sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihatnya hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Allah atau khotbah saya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini hari adalah hari kebangkitan Kristus atau yang disebut dengan Paskah. Jadi saya lihat di Facebook banyak orang keliru ya. Pada Jumat Agung mereka mengucapkan Selamat Paskah. Salah. Jadi Paskah bukan itu Jumat Agung, kematian Kristus di atas Golgota. Paskah itu di hari ini, hari kebangkitan Kristus, kita sebut Paskah. Jadi saya tidak mau ada jemaat yang tulis Selamat Paskah di Jumat Agung. Ini baru disebut Paskah. Nah, Paskah itu berasal dari kata bahasa Ibrani Pesach atau Pesah, yang artinya lewat. Jadi ketika kita bicara Paskah itu bicara tentang apa? Peristiwa orang Israel keluar dari Mesir dan pada akhirnya ditandai dengan kematian daripada anak-anak sulung orang Mesir. Dan tetapi orang Israel bebas, yaitu setiap ada tanda darah, yaitu ketika mereka membunuh domba, mereka taruh di ambang pintu, lalu itu sebagai tanda milik Tuhan. Sehingga Alkitab berkata ketika maut itu lewat atau ketika malaikat itu lewat, dia tidak menyentuh satupun rumah orang Ibrani atau orang Israel. Maksudnya adalah itu yang disebut dengan lewat. Kalau saya boleh terjemahkan, Paskah itu artinya maut lewat. Itu sebabnya Kristus disebut sebagai domba Paskah, karena oleh Dia yang telah bangkit mengalahkan maut, makanya disebut lewat. Jadi dia melewati maut, dan itu yang disebut Pesta atau Paskah. Jadi sudah lihat ya, itu sebabnya kalau saudara kuliah, saudara kenal kata ini, Pasca Sarjana. Artinya dia sudah melewati sarjana, dia masuk di S2, makanya disebut Pasca Sarjana. Dia sudah lewat strata 1 yang disebut sarjana, jadi dia masuk master atau S2, itu namanya Pasca Sarjana. Jadi saudara-saudara, supaya saudara mengerti bahwa Paskah itu berhubungan dengan
kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak akan bawa saudara terlalu lama, tapi sebelumnya saya bawa kita bahwa kalau sekarang ketika kita baca sebagai orang Kristen Alkitab, kita percaya Yesus bangkit. Kalau saya tanya saudara, apakah Yesus bangkit? Saudara akan menjawab, yes, Yesus bangkit. Tapi kalau saudara baca cerita Alkitab, tidak semua orang percaya Yesus bangkit. Tapi saya mau bawa kita dengan cepat saja, bahwa bagi saya Yesus bangkit. Karena disaksikan dengan orang-orang yang sangat dapat dipercaya kesaksiannya. Mari kita lihat cepat saja cerita-cerita dalam Alkitab bahwa Yesus bangkit. Pertama, bahwa Yesus bangkit itu sebuah sejarah. Tapi sekaligus Yesus bangkit itu karena ada orang-orang yang menyaksikan. Perhatikan, kalau hanya 1-2 orang yang melihat, maka kebangkitan Yesus tidak sah. Tapi kalau lebih dari 1 orang, sah. Dan mari kita lihat siapa-siapa yang menyaksikan Yesus bangkit. Pertama, Maria Magdalena atau Maria dari Magdala. Disebut Magdalena karena mungkin dari Magdala. Di dekat kubur, Markus 16 ayat 9. Perempuan-perempuan yang lain, kata Alkitab di dalam Matius 28. Kalau saudara baca lagi, 2 murid yang berjalan ke Emmaus, Markus 16. Kalau saudara baca lagi dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, saudara dapati lagi Simon Petrus yang disebut Kefas menyaksikan. Lalu kalau saudara maju lagi, ada 10 murid tanpa Thomas. Ada 10 murid dalam Lukas pasal 24, Yohanes pasal 20. Dan yang berikut adalah 11 murid, termasuk Thomas di dalam. Kalau di dalam Lukas dan Yohanes tidak ada Thomas, maka di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29 di samping 11 ada termasuk Thomas. Lalu saudara Bang Pak Pendeta, kenapa tidak ada bukan 12? Ya, sebab Yudas sudah tidak ada lagi, saudara. Lalu ini, sejumlah murid di tepi danau Tiberias Galilea, Yohanes pasal 21. Sejumlah murid di Galilea, Matius pasal 28. Yakobus saudara Yesus dan semua rasul, 1 Korintus 15 ayat 7. Sejumlah murid waktu Yesus akan terangkat naik ke surga di dekat Betania, Bukit Zaitun, Markus 16. Saya cepat saja ya. Saudara juga lihat, yang terakhir ini, saudara perhatikan, yang menarik bagi saya adalah tokoh terakhir ini. Siapa dia? Paulus, yang pada mulanya disebut Saulus. Nah, saudara menarik, kalau yang cerita itu temannya Yesus, yaitu para murid yang mencintai dia, mengasihi dia, bahwa mereka melihat Yesus bangkit itu normal. Tapi bagi Saulus, melihat Yesus bangkit ini aneh. Kenapa begitu? Karena Saulus pada mulanya adalah orang-orang yang membunuh setiap pengikut-pengikut Kristus. Dia sudah dengar tentang Yesus dan kemungkinan dia tidak suka dengan Yesus. Tetapi pada akhirnya saudara lihat, sang pembenci Yesus, sang pembunuh gereja Tuhan di awal-awal yang bersaksi dalam perjalanan dia di Damaskus, dia melihat dan berjumpa dengan Yesus. Klop, bahwa pada akhirnya tidak ada 1 orang pun yang berani berkata Yesus tidak bangkit. Yesus bangkit. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa saya tuntun kita ke sini? Karena ini ada hubungannya dengan tadi tema kita, bahwa kebangkitannya apa? Kebangkitannya apa? Oh, haleluya. Kebangkitannya meneguhkan iman dan pengharapan. Apa yang saya maksudkan kebangkitannya? Membangkitkan iman dan pengharapan. Satu, saudara lihat, kebangkitan Tuhan sedang bicara tentang satu perbuatan Allah yang maha dahsyat. Sekali lagi, poin pertama, mengapa kebangkitan itu memberi harapan dan menumbuhkan iman dalam hidup kita? Karena pertama, dari catatan ini saya belajar bahwa kebangkitan Tuhan sedang bicara tentang perbuatan Allah yang maha dahsyat. Mari saudara lihat di dalam ayatnya, di situ dikatakan begini. Mari kita lihat ayat yang ke-1, 2, dan 3. Saya mau saudara perhatikan 1, 2, dan 3. Perhatikan baik-baik. Saya lupa kopi, tapi saya kembali ke sini dulu. Saudara lihat baik-baik ayat yang ke-1, 2, dan 3 berkata begini. Perhatikan baik-baik. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Pada ayat yang kedua, perhatikan baik-baik, ayat ini berkata begini. Mereka mendapati batu sudah
terguling dan dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Saudara dengar baik-baik. Yang pertama, catatan Alkitab bahwa batu itu sudah terguling. Itu sebabnya poin saya yang pertama, saya katakan tadi bahwa kebangkitan Kristus sedang bicara tentang perbuatan Allah yang maha dahsyat. Nah, kenapa saya sebut kebangkitan Kristus adalah bicara tentang mahakarya Allah yang luar biasa? Karena ini, saudaraku, biasanya kubur, apalagi kubur Yesus khususnya, karena dia ini disebut sebagai seorang pembuat kasus dalam tanda kutip. Bagi orang Yahudi ini penista agama. Dan bagi kerajaan Romawi, dia adalah pesaing. Makanya waktu Yesus lahir pertama kali, Raja Herodes bilang bunuh semua anak. Ketika para Majusi berkata, di mana seorang raja akan lahir? Lalu dia Dia bunuh semua. Jadi dia bukan tokoh yang boleh disenangi oleh Yahudi dan mungkin Romawi. Tetapi dengar baik-baik, karena itu mereka bikin sebuah aturan bahwa kubur itu harus dijaga. Supaya apa? Jangan dicuri, karena dia pernah khotbah. Dia bilang pada hari ketiga aku akan bangkit. Makanya mereka bikin Mencerai raja, bahwa tidak boleh dibuka oleh siapapun. Itu pertama. Jadi kalau sampai dia bangkit, itu sebuah perkara, karena tadi saya bilang kuasa maha dahsyatnya Tuhan bekerja. Kenapa? Satu, kalau itu manusia yang pergi buka, tidak bisa, karena ada meterai. Kedua, saudara tahu, batu itu menurut beberapa catatan, batu itu beratnya, dengar baik-baik, kira-kira 1,5 ton sampai 2 ton. Kakak bayi foto berapa ton? Saya tahu. 1, jadi kalau dia 2, maka pick up kecil itu dia lebih besar sedikit, lebih berat sedikit. Nah, kalau mobil itu ada rodanya, sehingga kalau kita dorong berat. Kita tahu kalau batu itu tidak berbentuk. Jadi kalau dia lingkar sekalipun pasti dia ada gerigi-geriginya. Betapa beratnya luar biasa. Nah, saya coba bawa kita. Ketiga, pasukan itu tidur siang dan malam. Saya tanya saudara, kita goyang batu kira-kira bunyi tidak? Mungkin kemungkinan bunyi. Jadi maksud saya begini, saya bawa ini saudara. Pertama, tidak mungkin dibuka. Kedua, kan ada meterai. Ketiga, batu itu terlalu berat untuk digulingkan. Kalau kita baca konteks ini, walaupun di catatan lain ada 2 malaikat, ya, di sini ada hanya berapa tadi dikatakan? Aduh, kesian. Ada berapa tadi? Cara Yesus. Luar biasa. Kita orang Kristen terlalu luar biasa. Pantas biasa waluni lipat kita habis-habisan. Saudara, berapa orang tadi di sini? Dalam catatan saudara berapa orang? Wah, berarti saudara hanya sekedar pokoknya biar bapak tua bahasa sah. Aduh, sudahlah, kita tidak sebahas ke situ. Tapi maksud saya begini, kalaupun 2 mengguling 1,5 sampai 2 ton itu bukan perkara gampang. Butuh proses waktu. Dan Anda bisa bayangkan, Anda baru bisik-bisik ketong guling kok, itu pasukan sudah tahu. Apalagi proses menggulingnya, dia harus cepat supaya pasukan tidak tahu. Singkat cerita begini, kalau begitu siapa yang buat skenario sampai ini batu terguling? 1, malaikat. Malaikat bicara tentang siapa? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan dari mana? Dari sorga. Kalau begitu 1, kebangkitannya bicara tentang kemakuasaan Tuhan, perbuatannya yang dahsyat, yang luar biasa, di luar otak, di luar akal, di luar kemampuan manusia. Satu berita pengharapan untuk kita. Kalau saudara baca di dalam catatan yang lain, saya suka. Perempuan itu waktu mereka mau pergi ke kubur, mereka bilang gini, tapi begini, siapa yang mau guling kasih kita? Perhatikan, saya suka bahwa Tuhan tidak mengizinkan pertama Petrus dan teman-teman. Karena bisa saja orang bilang, kok memang kok Petrus itu biasa guling pukat, guling batu itu gampang. Saya bersyukur orang pertama kali para wanita. Supaya apa? Supaya kita sadar tidak mungkin wanita mendorongnya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan 1, ada tangan yang lebih besar dari wanita-wanita lemah itu, yaitu tangan yang tak terlihat, Allah itu.
tersendiri. Pengharapan, kenapa saya disebut pengharapan kebangkitan Tuhan? Karena saya selalu bilang, dalam hidup ini selalu ada batu-batu yang menghalangi kehidupan kita. Ada batu-batu beban berat yang menutup jalan hidup kita. Dan tidak ada, kadang-kadang kita merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menggulingkan. Seperti para wanita berkata, siapa yang guling? Dan hari-hari ini saya percaya ada ibu-ibu yang bertanya, saya punya masalah, siapa yang mau guling? Tapi kebangkitannya memberi harapan bahwa perkara yang mustahil tadi Allah buat, apalagi ketika kita hidup dalam perjanjian baru, Dia telah mati untuk kita. Saya percaya bahwa perbuatan-perbuatannya dahsyat masih berlangsung dan akan terus berlangsung untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Tidak ada beban yang terlalu berat. Ada waktu mereka pergi, kubur sudah kosong. Kadang-kadang Tuhan bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan, di luar cara berpikirmu. Wanita baru berpikir, siapa yang mau guling? Siapa yang mau tolong? Tapi hari itu Tuhan seolah berkata begini, tak usah guling, saya yang guling. Hari ini kalau saudara ada pada titik putus asa dan titik hilang harap, saya berpesan kepada saudara, kita masih punya Tuhan yang masih melakukan perkara-perkara ajaib bagi kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya coba bawa kepada kita mengapa kebangkitan itu perlu. Sebab poin yang kedua yang saya mau beri kepada saudara adalah kebangkitan Tuhan kita. Selalu saya bilang, harusnya juga membangkitkan sesuatu dalam hidup saudara. Tadi saya dengar Ibu Gembala berdoa. Kita sudah ulang-ulang merayakan hari kebangkitan. Tapi tanpa sebuah perubahan hidup, maka sia-sia adanya. Saya bilang, kebangkitan Tuhan yang kedua harusnya membangkitkan rasa suka kita, rasa senang kita untuk mencari Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, kebangkitan Tuhan harusnya membuat kita punya roh yang senang dan suka untuk mencari Tuhan. Ayat 4 dan 5 berkata, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri. Nah, sekarang kita tahu ada berapa? 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Apa ini? Malaikat. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Perhatikan kata ini. Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kata mencari di sini saya mau saudara garis bawahi. Hari itu adalah hari yang paling tepat, hari yang paling menggairahkan. Setelah 3 hari Dia mati. Hari itu menjadi hari yang paling membuat mereka kangen berat untuk mendapatkan Yesus. Dan hari ini juga saya mau bilang semua saudara bahwa di hari kebangkitan ini harusnya rasa kangen kita sama Tuhan harusnya lebih dahsyat, harusnya lebih luar biasa. Katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berharap bahwa kebangkitan Tuhan membuat kita makin hari makin suka cari Tuhan. Saya buka Facebook pagi hari ini, saya senang karena pasca tahun ini, Jumat Agung tahun ini merupakan Jumat Agung bagi saya, punya kesan tersendiri. Satu, kalau saudara buka Facebook, mereka nyanyi memuji Tuhan di bandara. Saya tidak tahu kor dari mana itu, mereka nyanyi luar biasa. Lalu pagi tadi, kalau tidak salah di Tediska, mereka bikin jalan obor. Seolah-olah pagi hari ini semua orang bangun dengan sebuah kerinduan, saya harus menemukan Tuhan. Kiranya kebangkitan membuat kita makin hari makin rindu berjumpa dan mengalami Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya selalu bilang bahwa kalau hari-hari lain telah membuat kita begitu bersemangat
untuk mendapatkan, mengejar apapun yang menjadi mimpi dan harapan kita. Tapi saya berharap di hari kebangkitan ini kita punya roh yang lebih kuat untuk mendapatkan Yesus. Saya tidak tahu apakah hari itu Maria Magdalena sudah masak atau belum, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah hari itu mereka punya bisnis usaha, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu kata Alkitab, pagi-pagi buta mereka telah pergi mencari Tuhan. Roh ini saya pesan begini saudara. Saya juga mendapatkan hal yang negatif di media sosial yang berkata kekristenan itu hanya ada dua. Kekristenan Natal dan kekristenan Paskah. Artinya gereja-gereja begitu luar biasa, penuh padat sampai kadang-kadang jalan-jalan parkir tidak ada. Tapi sayang, momen mencari Tuhan itu hanya pada dua momen penting ini, Paskah dan Natal. Tapi kiranya kebangkitan Kristus akan terus membangkitkan kita bahwa kita tidak mengenal momen apapun. Setiap hari adalah momen untuk kita ketemu Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Setiap hari harus menjadi momen penting kita ketemu Tuhan. Dan tidak dipengaruhi oleh momen-momen apapun. Dan kita tahu bahwa bukan hanya ketika Yesus ada di tengah mereka, mereka cari Tuhan. Bahkan ketika mereka Yesus naik ke sorga, Alkitab bilang apa? Mereka menunggu Tuhan di mana? Di loteng Yerusalem. Artinya apa? Bahwa dulu mereka cari Tuhan ketika ada kebutuhan hidup. Misalnya, ketika mereka hampir terbalik, apa mereka katakan, "Guru, kami binasa." Jadi mereka cari Tuhan pada waktu mereka punya persoalan. Betul. Satu waktu mereka tidak bisa tangkap ikan alias tidak bisa dapat berkat. Lalu mereka katakan, "Guru, tolong kami, sudah sepanjang malam kami kerja keras, kami tidak tangkap apa-apa." Tapi setelah peristiwa kebangkitan, Alkitab mengatakan mereka dengan sendirinya mencari Tuhan. Ada lagu kemarin, sekarang ini ada tukang lawak dari Flores. Lagi tenar-tenarnya dengan dia punya anak kan? Jadi judulnya Duda dan Anak Satu. Saya suka ada satu yang sekarang lagi tenar, yaitu bapaknya nyanyi lagu rohani. Katanya bapak ini kalau di dalam video-video itu bapaknya pemabuk berat. Tapi kadang-kadang dia nyanyi lagu rohani dan anaknya, "Bapak, kenapa kok nyanyi lagu rohani hari ini?" Lalu anaknya, "Bapak ini kalau susah nyanyi lagu rohani. Tapi kalau lagi senang, semua lagu yang kita sukai keluar semua. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kanan, tak putar, pusing." Kita ini kadang-kadang begitu. Ketika kita mencari Tuhan, jujur, pada titik-titik kita punya persoalan. Tapi saya bilang, jadikan setiap hari adalah momen untuk mencari dan menemukan Tuhan. Oke, yang ketiga, kebangkitan Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa perkataan Tuhan selalu benar dan tidak pernah meleset. 3 orang dapat amin, puji Tuhan. Nanti saya ajak makan RW sebentar. Kebangkitan Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa perkataannya apa? Benar dan tidak meleset. Coba saudara perhatikan ayat 6 dan 7, bagus sekali ini. Ayat 6, ia tidak ada di sini. Ini kata siapa? Kata malaikat, ia telah bangkit. Lalu dia bilang sama perempuan ini, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di mana? Di Galilea, yaitu apa? Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, 1, dan disalibkan, 2, dan yang ketiga akan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya para perempuan ingat, apa tua kalau tidak salah dia khotbah di Grand Mutiara, kalau waktu itu Grand Mutiara ada. Dia bilang nanti beta mati karena orang berdosa, tapi hari ketiga beta bangkit. Yang diingat para perempuan adalah khotbah Yesus, perkataan Yesus, dan perempuan itu selalu berkata kalau dia omong tidak pernah meleset, pasti jadi. Dan
ternyata benar, hanya perempuan yang percaya. Hanya perempuan yang percaya, yaitu Maria Magdalena dari Magdala dan beberapa perempuan. Laki-laki di mana? Saya tanya saudara, di mana Petrus? Nanti kalau kita baca ayat ini, Petrus baru pergi setelah perempuan ini pergi cerita, betul ya? Apa artinya? Saudara-saudara lihat, kebangkitannya sedang menunjukkan kepada kita bahwa perkataannya benar. Sekali perempuan itu dengar, dia percaya. Ini ada kelebihan perempuan dan kekurangan perempuan. Kenapa perempuan gampang terluka? Karena gampang percaya. Kalau percaya firman tidak masalah, saudara. Tapi perkataan laki-laki dia percaya. Meta bini satu sakawan. Dia percaya. Padahal mau fak di mana-mana dia percaya. Beta ini masih muda kawan. Percaya dia. Dipuji sedikit, percaya dia. Lupa mata ini terlalu bagus, percaya dia. Padahal bapak tua bilang mata gue mama percaya. Sekali lagi mau saya gini, kita memang para wanita itu katanya suka jalan dengan apa? Hati atau perasaan. Laki-laki suka jalan dengan otak. Perempuan selalu jalan dengan hati. Selalu apapun dia percaya. Makanya lihat, nona-nona saya kadang-kadang jengkel. Baru pacaran sudah papa pokok. Tapi laki-laki bilang sayang, beta refleks waktu itu. Dia percaya. Suka nak kabuak 8 kali, dia masih percaya. Papa tapi beta tahu dia cinta beta. Lu gila. Haleluya. Percaya itu perkataan Tuhan. Oh, tidak ada kata amin. Yang muda-muda dong amin paling keras karena mereka punya pengalaman pahit. Nah, saudara dengar baik-baik. Waktu Yesus omong mereka percaya, itu pasti terjadi, tidak meleset. Ada amin. Tapi kita ini selalu saya bilang, kita ini kalau perkataan Tuhan kita tidak percaya. Tadi perkataan dunia kita percaya. Ulang-ulang, ini ilustrasi yang sudah usang, tapi saudara terus dengar. Selalu yang tidak ada hubungannya dengan perkataan Tuhan, bahkan kita anggap tidak meleset. Pasti tidak meleset, tapi ternyata meleset jauh. Yang saya selalu bilang, kita makan, kita kunyah sendiri, kita makan sendiri, kita pakai kita pun sendok sendiri. Ketika kita gigit bibir, kita mengatakan ini orang omong bet nama. Seolah-olah bahwa makanya dia omong itu pas, telak, pas dia gigit bibir, itu dia omong. Rasanya telak persis. Tapi saya tanya saudara, lu terlalu hebat apa? Sampai orang harus omong selalu. Tapi perkataan Tuhan selalu dianggap meleset. Maksud saya begini, kalau Tuhan berkata Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh masa depan. Harusnya kita berkata, yes, pasti tidak meleset. Yang tidak balang amin dong pasti meleset. Ada amin. Kalau Tuhan bicara, itu sebabnya waktu Tuhan bicara begini, tebarkan jala di samping kanan. Para murid tidak omong banyak, tidak meleset, lempar. Makanya Petrus bilang gini, guru, sebenarnya dari malam kami sudah tabur, kami sudah lempar, tapi karena engkau yang menyuruh kami tahan. Kata itu sedang menyiarkan bahwa kalau Tuhan yang omong tidak meleset. Kalau Tuhan sudah bilang gelap dan terang tidak bersatu, jangan paksa, nanti meleset. Kemarin saya bilang, minggu lalu kan saya bilang, pacaran dengan orang tidak seiman baru bilang, nanti beta bawa dia pada Tuhan. Sebelum lu bawa dia pada Tuhan, setan sudah bawa lebih dulu. Kita pikir semua yang kita katakan tidak meleset. Kalau Tuhan seomong, tidak meleset. Amin. Ini juga agak sedikit keras untuk kita.
Kalau Tuhan omong tidak meleset, kalau begitu, kalau dia bilang orang berdosa yang tidak memohon ampun pasti ke neraka, pasti tidak meleset. Kan saudara yang bilang, sudahlah, pasti saya ke surga. Kalau Tuhan bilang orang berdosa yang tidak minta ampun sama Tuhan dan tidak percaya Yesus tidak masuk surga, pasti tidak meleset. Kalau dia berkata aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku, pasti tidak meleset. Karena itu sekali lagi saya pesan, jangan pernah jual Tuhan Yesus, apalagi dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa ini bau RW sampai di sini? Yang keempat, kebangkitan Tuhan harusnya membuat kita rindu dan mau memberitakan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Wah, saya suka ini. Kebangkitan Tuhan harusnya membuat kita rindu dan mau memberitakan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Saya sedikit saya coba-coba bermain dengan angka. Kenapa bukan laki-laki yang disuruh untuk sampaikan bahwa aku telah bangkit? Nah, saya baca dulu supaya saudara mengerti. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Bayangkan, harusnya rasul yang sampaikan kepada mereka. Ini terbalik, mereka yang menyampaikan pada rasul. Ayat 11. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu, bayangkan, rasul seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat yang ke-12, saudara lihat, sungguh demikian Petrus bangun. Nah, ini kelebihan Petrus. Petrus itu saya suka, gampang gagal, paling cepat bangkit. Paling gampang buat salah, tapi paling cepat bangkit dari kesalahannya. Sungguh demikian, walaupun tadi Alkitab bilang mereka anggap apa? Perkataan kosong, tapi ayat 12 berkata, sungguh demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Kain kapan saja. Berarti kain soe tidak ada, kain sabu tidak ada, hanya kain kapan saja. Ada yang belum mengerti, Kapan adalah satu tempat di TTE sana. Istri saya pun kampung namanya Kapan. Jadi waktu Yesus mati hanya kain kapan saja, kain roti tidak ada. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Saudara, ini menarik. Saya tanya saudara, mengapa Tuhan kasih perempuan yang pergi cerita? Mungkin karena itulah sampai hari ini perempuan paling karunia mulut. Mereka paling tidak sabar untuk menceritakan sesuatu. Dengar Yesus bangkit, Yesus bangkit. Sayangnya roh itu sudah dibelokkan. Tahu saja tetangga Puspatu Baru, lu tahu orang tua Beli Baru, utang tuh. Roh itu begitu menggabu-gabu sampai hari ini. Sampai Tede Kutu pun tidak ada hubungan, dia masih sempat begitu kalau dapat dia ini kutu. Sekali lagi roh ini sebenarnya roh baik. Bapak tua belum pulang, belum capek-capek. Bapak sindol, anakku rajin. Bagaimana Bapak tua naik darah tinggi? Karena roh semangat omong itu tinggi sekali. Betul katanya, kalau perempuan itu dia harus berkata puluhan ribu dalam sehari. Makanya kalau dia belum keluarkan, kata seorang pendeta, saya belajar tapi saya belum lulus dengan istri saya. Seorang pendeta Batak mengatakan, kalau istrimu lagi bilang sama dia, lanjutkan Ma, lanjutkan. Kata pendeta itu lagi, kalau dia masih bilang gini, masih ada lagi, lanjutkan Mama, sampai energinya lemas. Pada saat itu engkau bicara, dia tenang. Tapi kalau tidak, kata seorang haji, baru kata perempuan itu kalau dia bilang pokoknya, maka tidak ada satupun penguasa yang dapat melawan sang istri. Pokoknya, nah itu tidak bisa. Tapi sekali lagi roh ini sebenarnya baik.
Tapi sayang hari itu, atau sayang hari-hari ini kita menggunakan dengan cara salah. Tapi roh ini pertama kali semangat menyampaikan apapun itu berhubungan dengan kerajaan Allah. Sekarang bukan. Berhubungan dengan perempuan satu baru pulang dari Jawa. Baru 2 hari logat kurang ajar saja. Semangat kita masih ada, tapi sayang semangatnya berbeda. Nah, kembali pada ayat ini, sudah lihat ini, pertanyaan saya, mengapa perempuan yang harus dipilih? Ternyata sederhana, saudara. Perempuan itu adalah gambaran katanya makhluk lemah. Sekalipun saya harus jujur, bahwa tidak semua wanita lemah. Kemarin saya baru kasih naik video, Ustaz. Mama tua satu kali begini, pak, bapak tua rubuh. Tapi rata-rata wanita itu lemah. Ya, kalau saudara lihat video hari-hari ini, saya tidak tahu kenapa. Apakah para wanita sedang protes dan bilang hati-hati bapak tua. Jurus tak daun kedua habis. Ada satu lebih parah lagi. Bapak tua ada mabuk berat. Lalu bapak tua pas mau pukul begini, bapak tua tendang, pak, rubuh. Saya mulai renung-renung, apakah ini kebangkitan Kristus yang membangkitkan semangat para wanita? Saya tidak tahu. Tapi maksud saya begini, kita tunggu sebentar, saudara. Mengapa wanita? Pada sisi lain laki-laki yang gagah perkasa ini tidak percaya. Kata Alkitab tadi ya, mereka anggap cerita bohong. Tapi para wanita ini menyampaikan yang pertama. Karena para wanita ini yang pertama paling menyaksikan. Perempuan yang paling menyaksikan. Paling pertama menyaksikan. Betul dong? Mereka yang pertama-tama. Nah sekali lagi ini juga roh sama. Itu kalau ada peristiwa di situ, coba peristiwa tetangga di mana, pasti yang lari pertama. Bapak masih bilang, weh lu mau bikin apa? Peristiwa ini benar-benar terjadi. Kenapa mama dong ketawa? Apakah ada kesamaan? Tapi itulah wanita paling kepo. Nah makanya saya bersyukur bahwa Tuhan tahu bahwa yang paling kepo itu wanita. Makanya betul sulit waktu tua bangkit, mereka pergi cek betul-betul. Ini sisi yang positif yang telah diubah oleh maaf Tante Lucy, sehingga mama pun kepo berbeda. Kepo kita harus kepo tentang Tuhan. Amin. Katanya ada seorang suami yang jengkel karena istrinya selalu kepo dengan tetangga. Ketika lihat tetangga beli mobil, dia bilang, bapak, kutong ini kan paling terkenal, farmnya kotong ini terkenal di roti. Nih ya saya, dia sudah beli auto, jadi lu beli. Kotong auto satu, iya dia satu, kotong 2, oke. Jadi bapak tua bilang oke. Besok lagi lihat dong beli TV, 1 tambah lagi, dia bilang bapak kalau gitu kita 3. Bapak tua bilang oke. Satu waktu bapak tua jengkel, bapak orang paruh lagi itu 1 lagi. Apa tua jengkel bilang, baik mama, memang kita harus jaga nama. Nah nama ini bagus, jadi mama jaga saya pun nama ini. Faham nih. Dong beli berapa? Beli 2. Semua dong beli tambah-tambah. Iya. Baik, mulai sekarang ingat, kita beli auto tambah 1. Kita beli TV tambah 1. Kita beli rumah tambah 1. Dan mama harus ingat, saya beli tambah istri 1. Mama tua bilang, lu gila, kalau gila nggak lu gila, baik. Nah kembali pada firman Tuhan, mengapa perempuan? Karena perempuan paling kepo. Tapi kepo kita adalah kepo tentang Tuhan. Sudah jangan lihat saya sinis, begitulah. Tuhan mau kita kepo tentang apa? Wah, itu ibu sekarang beda ya. Kok dia tambah cinta Tuhan? Nah itu yang kita kepo. Amin. Oh, ini orang diberkati Tuhan, rahasianya apa? Mungkin dia takut Tuhan. Nah itu kepo kita. Yang semua dulu mau kepo habis. Sampai-sampai di pungkutek sih, pilih di mana? Memang bagus, pasti di pasar oleh bahaya itu. Kiranya Tuhan tolong. Oke, kembali. Mengapa perempuan? Sekali lagi, mengapa perempuan? Dan saya menemukan cepat saja. Ini yang saya temukan. Yang menarik adalah saksi pertama kebangkitan Yesus itu perempuan yang disebut makhluk lemah. Kenapa harus mereka?
supaya mereka sadar bahwa kalau mereka bisa menyampaikan kabar itu karena Tuhan yang menyertai mereka. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, kenapa perempuan? Tadi saya bilang perempuan suka jalan dengan perasaan. Apapun dia bawa perasaannya, sampai cintanya kepada Tuhan itu jalan dengan ini. Kalau kita lain laki-laki, selama kita tidak melihat sesuatu Tuhan kerjakan secara akal dan bisa lihat dengan mata, saya tidak percaya. Tapi perempuan tidak. Makanya coba saudara hitung di sini, berapa banyak perempuan dan berapa banyak laki-laki? Sedikit. Perempuan itu kalau dengar firman Tuhan langsung tersentuh di sini, tek, air mata jatuh. Kita laki-laki tidak di sini, tek, langsung dia pikir, bisa betul kosong dia. Di perempuan tidak, ke sini. Mungkin itu yang membuat Tuhan harus memakai mereka dengan luar biasa. Mengapa perempuan mau mengabarkan Yesus yang sudah bangkit? Ini yang saya tulis. Tanda kalau Anda tidak mau bersaksi tentang Tuhan, pertama kemungkinan kita gengsi. Kenapa Anda tidak mau cerita tentang Tuhan? Kita gengsi dan takut. Betul ya? Mau omong nanti bilang, lu terlalu rohani sekali. Kita selalu gengsi dan takut. Tapi yang lucunya tadi saya bilang, ketika kita cerita tentang orang lain, kita tanpa malu. Padahal kalau saudara lihat, kebangkitan Yesus itu bukan sebuah gosip. Mereka begitu berani, tapi hari-hari ini kebangkitan yang sebenarnya bukan gosip, yang harusnya kita berani menyampaikannya, tapi kita perasaan. Saya kembali pada cerita dari Pendeta Esra Soru saya pinjam. Waktu dia tugas satu gereja, hatinya seperti dibisik oleh Tuhan, kabarkan firman Tuhan pada, kalau tidak salah, pembantu dari tuan rumah itu. Omong dia tentang Yesus. Jadi waktu dia ke situ, ketemu pembantu ini, biasalah katanya kalau kita mau injili orang itu, omong dulu umpan dia, kerja apa, nona sudah menikah kok belum, kalau belum, dan sebagainya. Pendahuluannya, tapi beliau pendahuluan sampai 2-3 jam pendahuluan terus. Dan akhirnya beliau pulang ke itu dengan rasa menyesal. Minggu berikut lagi dia datang dan sudah saya omong tentang Yesus. Ketika dia omong, ibu itu juga sekali lagi dia perasaan, kan dia juga punya agama. Akhirnya pulanglah. Tapi satu waktu Roh Kudus benar-benar sentuh dan dia bilang, ini mungkin waktu terakhir. Jadi Pak Esra datang ke rumah itu, langsung dia bilang, saya tidak mau omong banyak, saya mau langsung saja omong tentang Yesus. Dan ketika dia omong Yesus, ibu itu meneteskan air mata dan dia bilang, Pak, saya sudah tunggu dari hari pertama Pak tinggal sebut Yesus, saya buka hati. Esra suruh bilang, tahu begitu nanti sebuang-buang waktu. Kadang-kadang kita perasaan omong tentang Yesus. Ada amin. Tetapi dengar baik-baik, kalau kita tidak perasaan omong tentang orang lain, harusnya kita juga tidak menjaga perasaan kita ketika kita bicara tentang Yesus. Tidak punya pengalaman. Hal kedua yang membuat orang enggan untuk bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus kebangkitannya karena tidak punya pengalaman. Kok Petrus mau cerita apa? Petrus tidak lihat. Yang lihat siapa? Perempuan. Dengar, mengapa kita enggan untuk bicara? Karena banyak kali kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Saya sudah bersaksi minggu lalu ya, atau bukan minggu lalu, baru 2 hari lalu Jumat Agung, bahwa kami mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang oleh dokter istri saya diperiksa prakanker cervix. Dan pengalaman yang sama, ada seorang ibu yang persis fotonya sama, semuanya sama. Satu dampaknya luar biasa. Kami ajak istri dan anak-anak berdoa, ambil perjamuan kudus dan kami minum. Yang mungkin beberapa orang mengatakan terlalu mengagungkan perjamuan. Saya tidak mengagungkan. Saya jarang-jarang menggunakan itu. Tapi ketika saya dengar hati saya dan istri saya bahwa kita minum perjamuan, makan roti dan anggur, kita pasti lihat pertolongan Tuhan dan terjadi. Kenapa saya berani bersaksi? Bahkan sebelum hari Jumat saya sudah kepingin. Istri saya bilang, kasih naik di status keluar. Kami punya
WA keluarga, tapi saya tahan diri. Tapi di sini seperti menggubuk, kasih tahu bahwa Tuhan begitu hebat dalam hidup ini. Dan hari Jumat akhirnya saya bisa menyampaikan kepada jemaat betapa senangnya saya. Sebuah peristiwa yang menghebohkan biasanya kita tidak tahan, betul? Betul ya? Saudara dapat berkat tiba-tiba, Papa pulang cepat, Bibi mau kasih tahu sesuatu. Rasanya kepingin cerita. Waktu bilang tunggu, beta masih singgah, cepat lu nanti lu lihat lu kaget. Walaupun pas sampai di rumah, apa? Beta beli kasih lu celana pendek. Laki bilang celana pendek lu bikin heboh. Tapi sesuatu yang kita rasa ini penting, biasanya kita punya semangat. Yang berikut dia katakan gini, atau saya katakan, di samping tidak punya pengalaman, kemungkinan kita juga tidak peka. Maksud tidak peka begini, kalau saudara peka bahwa hidup kita ini hanya karena kasih karunia Tuhan, hidup kita ini hanya karena perbuatan tangan Tuhan, maka sebenarnya kita semua mengalami Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak peka. Saya selalu bilang, pemain gitar pertama kali, kalau saudara main gitar pertama kali, sentuh tali-tali melodi itu terbuat dari besi, itu akan sakit luar biasa. Tapi ketika saudara sudah terbiasa, maka tangan Anda berubah menari di atas. Tapi belajar pertama menari juga, hanya menarinya kaget-kaget. Aduh sakit. Tapi kalau sudah lincah, tidak lagi ada kepekaan. Yang dia lakukan adalah menari di atas tali. Kadang-kadang perjalanan hidup kita ini mengalami banyak pertolongan Tuhan, yang harusnya kita cerita kepada orang lain. Tapi kepekaan kita bahwa Tuhan terlalu banyak berbuat itu telah lenyap. Mungkin tadi karena saya bilang, karena kebiasaan mengalami. Tiap hari ketemu bernafas, tiap hari kita anggap itu biasa. Padahal bernafas bagi beberapa orang itu bukan biasa. Tapi itu yang saya bilang, kenapa kita tidak peka? Napas yang kita tarik ini, kita tidak peka lagi bahwa ini karena kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kebiasaan. Makanya Tuhan kok kasih COVID supaya Anda tidak kebiasaan. Sekali-sekali begitu supaya Tuhan, ternyata tarik napas itu penting. Kalau bukan rahmat dan anugerah Tuhan, Anda tidak bisa tarik napas. Kebiasaan yang berjalan membuat kita tidak peka. Amin. Kita kan sudah biasa. Kata sayang itu katanya sangat luar biasa katanya. Anda panggil ke istri sayang, panggil kepada anak sayang, katanya itu punya pengaruh. Tapi lihat kalau kata sayang itu sudah berulang kali, dia kehilangan kepekaan. Betul? Kata sayang menjadi kata yang biasa. Nah, kembali pada ini saya bilang, mengapa Anda tidak berani cerita? Karena Anda punya perasaan, gengsi. Tapi juga tadi, karena mungkin Anda tidak punya pengalaman. Karena itu berdoalah supaya Tuhan memberikan Anda pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tapi juga tidak peka kita. Sekali lagi saya pun keponakan punya istri meninggal. Waktu beliau telepon bahwa istrinya sudah koma, saya lari kencang sama istri. Boleh tanya istri saya, lari kencang. Ini sudah beberapa kali kalau orang mau meninggal, minta saya 2 penyerahan, itu saya tidak mau tahu. Kalau bisa ada polisi, saya sikat. Serius. Kenapa? Karena saya punya peristiwa yang saya tidak akan lupa sampai hari ini. Saya merasa tertuduh sampai hari ini. Bahwa masa-masa orang kritis adalah masa-masa terakhir. 2 pilihan. Dia ke neraka atau dia ke surga. Dan sebelum dia mati, saya harus bicara dia tentang Tuhan Yesus. Itu prinsip saya. Saya akhirnya menjadi orang yang peka. Karena satu waktu saya pun kakak Nona ini punya mertua, Pak Inyo, dakunya punya papa. Nah kebetulan ipar saya punya adik bersahabat dengan saya, sekarang jadi pendeta di Kalimantan. Jadi kami sembahyang sama-sama. Jadi waktu beliau dalam keadaan koma, kami diminta untuk pergi omong-omong sedikit sebelum beliau pulang. Tapi ketika itu ada teman baru dapat gaji, anak Sumba. Dia bilang, kakak mau pergi mana? Mau pergi doa te orang masuk kritis, koma. Sabar Allah, pasti belum terjadi sesuatu. Jadi mari kau makan dulu. Saudara, kami makan, ketawa. Habis makan perut kenyang, bibir mengkilat, perut mengkilat.
Masuk rumah sakit umum, baru sampai di pintu orang mengatakan, Bapak Rentosa datang. Bapak di surga so ambil. Saudara-saudara tahu, kami saling menyalahkan hari itu gara-gara lu, gara-gara makan saya tahu diri semua, sudah saling menyalahkan. Sejak itu saya janji, kalau ada orang telepon saya dalam keadaan koma, kalau saya bisa pergi, saya akan pergi. Minimal mendapatkan waktu terakhir untuk dia mendengar tentang Yesus. Tapi yang paling penting adalah kenapa orang tidak memberitakan Injil? Yang paling parah adalah karena tidak mau taat. Matius 28:19-20, setelah Yesus naik, Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang paling mengerikan adalah ketika kita tidak mau taat. Sekali malaikat berkata, Maria, pergi. Kalau sekarang Maria dipanggil apa? Mia, pergi, Mia. Mia pergi. Saya berharap dengan kebangkitan Kristus kita punya hati untuk bicara tentang Tuhan Yesus kepada sesama kita. Dan yang terakhir, sudah yang begini saya mengerti. Saya mengerti. Saya akan selesai, tapi tolong jamu ke asal. Yang berikut, kebangkitan Tuhan harusnya membuat kita rindu. Itu sudah tadi. Jangan double-double lagi. Saudara-saudara lihat ini. Saya tadi lanjut ya. Di sini dikatakan apa? Saya di sini. Ini. Poin terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara ini. Saya berharap anak saya tidak hapus. Ya, tidak ada di sini, tidak apa-apa. Saya ayat 12 saya baca. Ayat 12 saudara lihat ini. Sungguh pun demikian. Saudara bingung di mana ini ayat? Di mana nih? Ayat 12 saya baca saja, nanti saudara baca. Sungguh demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjunguk ke dalam, ia melihat hanya apa? Kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada ayat 10 tadi sebelumnya, kalau saudara lihat ayat 10 dikatakan perempuan-perempuan itu ialah Maria dan sebagainya. Mereka ini telah menyaksikan Yesus bangkit. Maksud saya begini, di dalam ayat 12 ada dua tokoh. Jadi tokoh ayat 10 itu para perempuan yang menyaksikan Yesus bangkit. Pada ayat 12 ada seorang rasul yang bernama Petrus yang tahu, tapi rasanya dia ragu-ragu bahwa Yesus bangkit. Kira-kira begitu. Nah, poin terakhir yang saya mau sampaikan bahwa kebangkitan Kristus, dengar ini yang paling penting. Kebangkitan Kristus harusnya dapat membuat iman kita makin kokoh sekalipun masih ada orang yang belum percaya. Sekali lagi, kebangkitan Kristus harus membuat iman kita makin kokoh sekalipun di sekeliling kita mencibir dan bahkan mereka tidak percaya. Kan Petrus seolah-olah berkata, perempuan dosa mimpi apa kau bila Yesus bangkit, begitu. Tapi para perempuan tidak peduli. Mereka tetap katakan Yesus bangkit. Bagi perempuan, ini adalah kelompok gambaran orang-orang yang tetap kokoh dengan imannya. Sekalipun masih diganggu, lu omong kosong, jangan sampai lu cerita tambah-tambah. Itu bisa mempengaruhi mereka, betul ya. Kan tadi juga kita tidak ketemu Bapak tua. Bisa meragukan dia. Tapi sekali lagi para perempuan tetap berkata, tidak, Yesus bangkit. Saudara-saudara, harusnya dengan kebangkitan Kristus membuat iman kita makin kokoh. Kenapa makin kokoh? Karena sekali lagi kebangkitan Tuhan bukan rekayasa. Saya kasih tahu saudara, bukan rekayasa. Sekali lagi, bukan rekayasa. Saya harus ajar ini yang poin yang paling penting supaya saudara mengerti. Agama di seberang, saya tidak perlu sebut karena hari-hari ini saya bisa melanggar ITE. Agama seberang mengatakan Yesusmu itu waktu dia naik ke salib bukan Yesusmu. Tapi ada orang yang oleh Tuhan mereka katanya kasih turun ganti orang lain. Pertanyaan saya mau dialog dengan saudara. Kalau benar itu bukan Yesus, saya tanya saudara, mengapa Petrus akhirnya mau mati begitu radikalnya? Para murid mati mau radikal. Satu, saya tidak percaya. Justru kalau itu ganti orang lain, maka saya lebih meragukan. Kenapa? Karena Petrus akan bilang begini, bukan, ini bukan Bapak Tuhan. Ini bukan Bapak Tuhan. Saudara tahu, tim forensik, kalaupun ada mayat yang sudah hancur sekalipun,
tim forensik masih bisa katakan ini siapa yang mati. Ya, sudah membusuk, bengkak sampai jari-jari hilang. Mereka masih bisa tahu siapa yang mati ini, walaupun sudah mati. Nah, bayangkan Yesus masih, walaupun hancur dipukul, tapi saya percaya rupanya masih sama. Kalau itu bukan Yesus, pas Petrus berkata, bukan, bohong. Jadi saya mau bilang, kebangkitan kita ini bukan sebuah rekayasa. Kalau bukan sebuah rekayasa, harusnya kita kokoh dengan iman kita. Yang kedua, saya baru mengerti. Saya tanya saudara, Yesus berkuasa? Coba jawab, Yesus berkuasa? Dia bisa jalan di atas air. Pertanyaan saya, kenapa harus guling batu? Saudara pernah bertanya mengapa harus guling batu? Kan Yesus bisa keluar tembus, bisa tidak? Yesus bisa keluar tanpa buka itu pintu. Pertanyaan saya, kenapa? Saya baru paham pagi ini. Kenapa batu harus guling? Kenapa Yesus tidak keluar lalu kasih tujuh, beta ada di sini? Tapi Alkitab bilang dia guling dulu. Sederhana jawabannya. Manusia tidak bisa matanya menembus, maka dia harus guling supaya bisa Maria menyaksikan bahwa Yesus memang tidak ada. Kalau sampai Yesus tiba-tiba muncul, dia bisa bilang, tadi dia ganti orang lain. Tapi supaya orang saksi itu, Petrus itu, betul itu, kosong. Jadi dia harus guling, dia harus keluar. Yang ketiga, kain kafan atau kain kapan tadi dikatakan. Itu katanya, lilit, saudara lihat kan? Tapi saudara yang pocong itu ikat dari ujung ke ujung. Nah, kalau itu pencuri, bisa bayangkan. Masa dia harus putar pelan-pelan? Yesus balik badan sedikit, dia putar sedikit, Yesus balik kiri-kiri, dia putar untuk lepas. Lalu Alkitab berkata itu tergulung rapi di situ, taruh di situ. Dapat di mana orang pencuri? Lalu bilang tarik dompetnya pelan-pelan, habis tarik pelan-pelan. Saya pikir lalu saudara pernah ada orang mencuri rumah saudara, bapak habis dia pencuri dikasih rapi, DPR sampai dari bokku belakang. Tidak ada. Saya percaya hari itu dia tidak pernah sibuk untuk guling baik-baik. Dia lari cepat-cepat. Yang kita bilang dia di tempatnya. Sebenarnya ada banyak hal yang membuat kita tidak boleh ragu bahwa Yesus bangkit. Iman kita harus makin kokoh. Makanya saya tutup 1 Korintus bilang apa? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kamu. Yang omong Paulus yang pernah benci dia, Paulus yang pernah meragukan dia. Tapi sekali ketemu, dia tidak pernah ragu. Sampai-sampai dia punya satu tujuan hidup, dia begini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Kenapa dia bisa bicara? Karena dia saksi mata. Allahku hidup, Tuhanku hidup. Dia dahsyat, dia luar biasa. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri dan kita